Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok dua yang beranggotakan saya sendiri, kemudian ada Kadek Kurniawan, ada Halo. ya, ada Tina Finisa, dan Presiden Agama dan Nahdlatul Ulama. Kami dari kelompok dua akan menganalisis penerapan 5 model life cycle pada pengembangan aplikasi klinik digital. Jadi aplikasi klinik digital yang akan kita analisis yaitu bernama Setcare. Aplikasi ini punya beberapa karakteristik. Yang pertama itu dia dipakai oleh banyak pengguna atau banyak objek ya, seperti pasien, dokter, ada admin dan ada juga apoteker. Kemudian aplikasi ini akan menyimpan data sensitif dari pasien, rekam medis, dan di dalam aplikasi ini akan terintegrasi dengan sistem pembayaran serta harus bisa diakses secara mudah dan aman oleh pasien dan seluruh penggunanya. Model SDLC sendiri yang akan kita bahas yaitu ada 5. Ada yang pertama itu waterfall, kemudian prototyping, ada incremental, ada spiral dan ada RAD. Oke. Yang pertama adalah model waterfall. Untuk model waterfall ini saya serahkan pembahasannya kepada saudari Anggren. Oke. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan membahas tentang waterfall. Cara penerapannya, semua kebutuhan dikumpulkan terlebih dahulu seperti pendaftaran, rekam medis, dan pembayaran. Yang kedua, data disimpan oleh sistem tanpa adanya perubahan. Kelebihan pada SehatCare, yang pertama, dokumentasi dan alur kerja yang jelas dan lengkap. Yang kedua, cocok jika kebijakan klinik tidak berubah. Kekurangannya, jika ada perubahan, sangat susah untuk diperbaiki dan harga yang dibutuhkan sangat mahal. Yang kedua, pengguna bisa mencoba tetapi hanya di akhir saja. Resiko yang ada jika tiba-tiba ada peraturan baru tentang rekam medis, sistem harus diubah secara keseluruhan. Itu tadi penjelasan dari waterfall, saya kembalikan ke moderator. Oke, kita lihat penjelasan dari waterfall dan metode kedua yaitu prototyping yang akan dijelaskan oleh saudara Kadek ya. Iya Pak. Silakan, Kadek. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator untuk saya. Nah, di sini yang kedua saya akan membahas yang namanya prototyping. Nah, di sini mungkin prototyping adalah proses membuat versi awal atau simulasi dari sebuah sketsa produk atau aplikasi. Nah, di sini cara penerapannya yaitu yang pertama buat terlebih dahulu contoh atau gambar aplikasinya. Yang kedua yaitu user mencoba dan memberikan masukannya. Nah, dimaksud oleh 2 poin tersebut adalah maksudnya kita siapkan dulu gambar sketsa atau sketsa aplikasinya. Setelah itu kita meminta user untuk mencoba langsung. Dari situ kita bisa pelajari di mana yang kurang atau mana yang tidak sesuai dengan keinginan user. Nah, jadi kita punya dasar dari saran user untuk mensempurnakan desain tersebut. Nah, yang kedua yaitu yang keunggulannya yaitu tampilan sesuai keinginan user. Nah, karena kita buat sketsa dulu, kita bisa tanya user mau warna apa, letak tombolnya di mana, dan ukuran tulisannya seberapa besarnya. Nah, jadi keinginan user terpenuhi. Nah, yang kedua yaitu dokter dan admin bisa kasih saran langsung. Nah, singkatnya, dokter dan admin tidak perlu menunggu aplikasi jadi 100% untuk protes. Mereka bisa langsung bilang tambahkan fitur ini atau hapus bagian ini saat melihat prototipe kita. Nah, yang ketiga yaitu mengurangi salah paham soal kebutuhan. Nah, di sini mungkin seringkali pengembang merasa fitur penting, padahal menurut user
fitur bel yang lebih darurat. Dengan sketsa awal, semua orang punya pemahaman yang sama. Nah, yang berikutnya yaitu kekurangannya. Nah, kekurangannya itu yang poin pertama yaitu kadang terlalu fokus ke tampilan saja. Nah, kita terlalu memprioritaskan keinginan visual pengguna dapat menyebabkan pengabdian pada optimalisasi sistem. Akibatnya, meskipun aplikasi terlihat menarik, platform tapi menyebabkan kecepatan aksesnya menjadi tidak maksimal atau lambat. Nah, yang kedua, poin kedua yaitu bagian sistem dalam bisa kurang matang. Nah, di sini mungkin sama kayak di atas, terlalu fokus berlebihan pada interface, seringkali mengesampingkan logika pengolahan data yang kuat. Nah, hal ini berisiko menimbulkan gangguan teknis seperti bug atau nge-lag. Nah, mungkin untuk risikonya adalah nah, di sini untuk risikonya keamanan pada sistem akan kurang diperhatikan jika terlalu fokus pada desain. Nah, mungkin itu saja dari penjelasan dari saya. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Itu tadi pemaparan dari tertarik tentang penerapan prototyping pada pengembangan aplikasi software. Dan yang ketiga adalah instrumental yang akan dijelaskan oleh saudari Nada ya. Nada? Oke. Ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ketiga di sini ada metode incremental. Metode incremental yaitu metode pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap atau perbagian. Jadi aplikasi tersebut tidak dibuat sekaligus, tetapi dia dibuat secara bertahap sampai sistemnya itu lengkap. Adapun cara penerapannya itu modulnya dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu login dan data pasien. Tahap kedua yaitu jadwal dokter dan booking. Tahap ketiga yaitu rekam medis. Tahap yang keempat yaitu pembayaran dan laporan. Artinya setiap tahap dibuat secara bertahap dan bisa digunakan sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Adapun yang ketiga yaitu kelebihan pada aplikasi SehatCare ini. Yang pertama yaitu bisa dipakai sebagian dulu. Yang kedua yaitu lebih fleksibel dan risiko lebih kecil karena dibuat perbagian dan secara bertahap. Adapun kekurangannya yaitu harus pintar mengatur agar semua bagian bisa terhubung dengan baik. Maksudnya di sini kekurangannya kita pokoknya harus digunakan secara bertahap. Dari yang pertama bisa kita gunakan dulu, bisa kita permantap dulu yang tahap pertama, lalu kita lanjut ke tahap berikutnya sampai selesai. Lalu ada resikonya yaitu jika desain awal kurang baik, nanti fitur-fitur yang dibuat secara bertahap bisa sulit digabungkan. Maksudnya yaitu model incremental memungkinkan aplikasi dibuat secara bertahap, sehingga sistem bisa digunakan secara lebih cepat, tetapi perlu perencanaan yang baik agar semua fitur terhubung dengan baik. Sekira itu untuk model incremental. Saya kembalikan ke moderator. Kita lihat penjelasan dari model incremental. Kita lanjut ke model selanjutnya, model pengembangan selanjutnya, yaitu model spiral yang akan dijelaskan oleh saudari Dea. Silakan, Dea. Dea.
Maaf Ber, suaranya tidak ada. Nggak ada. Terima kasih kesempatannya. Ada, Mi? Oke, silakan dilanjut. Oke. Apa sih itu spiral? Spiral adalah model pengembangan sistem atau software yang dilakukan secara bertahap. Dan tahapannya dalam spiral itu ada 4. Yang pertama itu adalah planning atau perencanaan, menentukan tujuan dan apa saja yang akan dibuat. Yang kedua itu adalah risk analysis atau analisis risiko, mencari kemungkinan masalah yang bisa terjadi. Dan ketiga adalah engineering atau pengembangan, membuat atau mengembangkan sistem. Yang keempat adalah evaluation atau evaluasi, mengecek hasil apakah sudah sesuai atau perlu diperbaiki. Dan di sini ada contoh pada sistem kesehatan. Ada 4. Yang pertama itu misalnya membuat aplikasi klinik, kedua mengecek risiko data pasien bocor, yang ketiga itu menghindari sistem error saat banyak pasien mendaftar. Yang keempat itu mengatasi kemungkinan pembayaran gagal. Dan di sini juga ada kelebihan spiral. Yang pertama itu ada risikonya bisa lebih terkontrol. Dan kedua, keamanannya lebih diperhatikan. Yang ketiga, cocok untuk sistem besar dan penting. Dan di sini juga ada kelebihannya spiral. Kelebihannya itu adalah biaya lebih mahal, dan kedua itu butuh tim yang berpengalaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, tentang metode spiral dan masih ada satu metode lagi, yaitu metode terakhir namanya. Oke, penjelasan metode teman saya serahkan kepada saudari Tina. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang RAD. Yang pertama, tahap penerapan. Yang pertama itu model ini fokus pada kecepatan. Yang kedua, sistem dibuat dengan diskusi yang cukup serius. Kemudian yang kelebihan, yang pertama itu rilis cepat. Yang kedua, cocok jika klinik butuh sistem segera. Yang ketiga, fitur dasar cepat tersedia. Kemudian kekurangan, yang pertama itu kurang cocok untuk sistem dengan keamanan tinggi. Yang kedua, resiko arsitektur kurang matang. Dan yang terakhir, resikonya yaitu jika digunakan dalam jangka panjang bisa muncul masalah dalam keamanan. Baik, itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Dari saudara Tina tentang metode. Nah, ini ada perbandingan dalam tabel analisisnya. Kita bisa lihat bahwa aspek fleksibilitas dari 5 metode ini, yaitu waterfall, fleksibilitasnya sangat rendah. Prototyping sangat tinggi, incremental tinggi sampai sedang, spiral sangat tinggi, dan RAD tinggi. Dokumentasinya sangat lengkap. Kalau waterfall, kalau prototyping sedang, kalau implementasi sangat baik dokumentasinya, karena dilakukan secara terus menerus. Ada ini ya, sirkulasi dokumentasi. Kemudian spiral itu sangat baik, dan RAD itu sangat kurang dokumentasinya karena memang penggunaannya terjadi secara cepat. Ini ada manajemen risiko atau waterfall, manajemen risiko rendah, prototyping sedang, implementasi sedang, spiral sangat baik, dan RAD sedang. Kemudian cocok jika rekomen berubah. Waterfall tidak, karena kita di awal itu sudah menganalisis, menentukan semua fitur-fitur yang akan kita pakai sebelum pengembangan, sehingga dalam proses pengembangannya kita agak kesulitan kalau ada tiba-tiba rekomennya yang berubah. Selain dari itu bagus. Cocok untuk sistem yang sensitif. Di sini kita bisa lihat kalau waterfall sangat cocok untuk sistem yang sensitif, dan RAD kurang cocok, dan juga prototyping kurang cocok. Prototyping kurang cocok karena kita fokus pada tampilan, dan RAD kurang cocok karena
kita hanya fokus pada fitur-fitur utama yang akan kita kembangkan. Kemudian waktu pengembangan, kita bisa lihat perbandingan antara waterfall lama dan RAD cepat. Prototipe sedang, spiral lama, dan interface itu bertahap. Kompleksitas integrasi, waterfall sulit bisa berubah. Prototipe sedang, instrumental terkontrol, spiral itu sangat terkontrol, dan RAD sangat tidak terkontrol. Jadi sedikit tambahan lagi mengenai, terus kalau sudah kita bandingkan begini, kan pasti kita mau cari tahu metode apa yang cocok untuk aplikasi ini. Nah, menurut dari diskusi kami berenam, metode yang cocok untuk pengembangan aplikasi healthcare itu adalah metode inkremental. Apalagi kalau kliniknya ini sudah berjalan, maka kita sangat cocok untuk menggunakan fitur inkremental karena setiap fiturnya itu bisa kita rilis secara bertahap dan bisa menyesuaikan dengan kebutuhan si kliniknya. Oke, saya kira itu ya presentasi kami dari kelompok 2 tentang analisis penggunaan metode SDLC pada pengembangan aplikasi klinik digital healthcare. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.